Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya, meskipun belajar dari rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Nah, ini merupakan muatan IPS kelas 4 di tema 2. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini dapat berlangsung dengan lancar. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, kamu bisa memahami pengertian sumber daya alam. Yang kedua, kamu bisa mengetahui macam-macam sumber daya alam. Dan yang ketiga, kamu bisa memberikan contoh macam-macam sumber daya alam. Oke, sudah siap untuk belajar ya anak-anak? Nah, coba perhatikan gambar yang ibu tayangkan ini. Gambar apa ini? Benar sekali anak-anak, ini merupakan gambar peta Indonesia. Nah, kalau kamu amati, di setiap pulaunya itu ada gambar-gambar yang kecil-kecil ini ya. Dan ini sudah ada tanda-tandanya. Misalnya, di Pulau Jawa ada kopi. Kemudian ada kapuk. Ada daun teh, ada tembakau. Ya. Nah, anak-anak, gambar-gambar yang kecil-kecil seperti ini itu disebut dengan sumber daya alam. Jadi, Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, anak-anak. Oke, kita pelajari lebih lanjut ya. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di sekitarmu yang bisa kamu manfaatkan itu disebut dengan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu ada macam-macam anak-anak. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ada sumber daya alam hayati, dan ada sumber daya alam non-hayati. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbarui. Nah, jadi anak-anak, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu sumber daya alam yang terus ada dan kita dapat mengelolanya untuk kita perbanyak jumlahnya. Jadi sumber daya alam yang jumlahnya banyak dan kita bisa mengelolanya untuk diperbanyak lagi, itu disebut dengan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Contohnya apa saja? Yang pertama ada tumbuhan, hewan, air, angin, dan sinar matahari. Selanjutnya, yang kedua ialah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ialah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas atau sedikit anak-anak dan butuh waktu lama untuk mengelola kembali. Ya, jadi sumber daya alam yang jumlahnya sedikit, jumlahnya terbatas, kemudian untuk membuatnya lagi itu memerlukan waktu yang lama, itu disebut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dan kalau kamu tidak bijak dalam menggunakannya, itu bisa habis anak-anak. Contohnya, ada minyak bumi, emas, dan besi. Selanjutnya, sumber daya alam hayati. Jadi anak-anak, hayati itu artinya hidup. Jadi kalau sumber daya alam hayati, artinya sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Jadi sumber daya alam yang asalnya dari makhluk hidup, itu disebut sumber daya alam hayati. Contohnya, ada tumbuhan dan ada hewan. Jadi aneka tumbuhan itu bisa bermacam-macam anak-anak. Bisa padi, jagung, pohon, buah mangga, pohon mangga, seperti itu ya. Kalau aneka hewan bisa sapi, ayam, kambing.
Pokoknya segala hewan yang bisa kamu manfaatkan untuk kehidupanmu. Yang keempat ialah sumber daya alam non hayati, ya, sumber daya alam non hayati. Non hayati artinya tidak hidup. Nah, tadi kan hayati hidup, kalau ditambahin non berarti tidak hidup. Jadi sumber daya alam non hayati itu ialah sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup, ya. Jadi asalnya itu bukan dari makhluk hidup. Jadi asalnya selain dari hewan dan tumbuhan. Contohnya apa saja? Ada air, sinar matahari, bahan tambang. Contohnya bahan tambang itu seperti emas, perak, timah. Kemudian batuan alam. Nah, ini batuan alam itu adalah batuan yang biasanya dibuat untuk membangun rumah itu loh anak-anak, kan macam-macam ya batunya. Nah, seperti itu ya contohnya batuan alam. Seperti itu. Anak-anak, mari kita manfaatkan sumber daya alam dengan hemat dan bijak ya. Karena kalau kamu menggunakannya dengan boros atau tidak bijak, itu bisa jadi habis dan bisa menjadi kecelakaan bagi kita atau bencana bagi kita. Seperti itu. Jadi, kalau kita manfaatkan, kita juga harus melestarikan. Seperti itu anak-anak. Mungkin itu yang bisa Bu Yanti sampaikan. Terima kasih. Semoga kamu bisa memahami ya. Bu Yanti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa anak-anak. Dadah.